Irish Bella hadir, dan pada hari ini tergugat Ahmad Zoni tidak hadir. Irish Bella atau Ibel akhirnya hadir dalam sidang gugatan cerainya terhadap Ahmad Zoni di Pengadilan Agama Depok. Sayangnya kedatangan Ibel hari itu sia-sia. Pasalnya sidang mediasi hari itu harus kembali ditunda lantaran tak hadirnya Ahmad Zoni sebagai tergugat maupun wakilnya. Tadi telah dilaksanakan sidang kedua dari perkara cerai gugat antara Irish Bella dan Ahmad Zoni ya. Irish Bella hadir, dan pada hari ini tergugat Ahmad Zoni tidak hadir. Tentu saja majelis hakim memberikan penasihatan, merukunkan hati dari Irish Bella untuk berpikir ulang dengan mengoptimalkan perdamaian supaya rukun kembali. Meski begitu, Ibel yang hadir bersama kuasa hukumnya itu tetap tersenyum selama persidangan yang hanya berlangsung beberapa menit. Tak sepatah kata pun keluar dari mulut Ibel saat awak media menghujaninya dengan berbagai pertanyaan. Alasan perceraian karena narkoba kemarin ya? Ini aja Bu. Ya, udah sidangnya tadi sidang kedua masih pemanggilan. Nanti sidang berikutnya masih dipanggil lagi. Berarti gitu aja. Hari ini belum mediasi dong? Belum ada. Hari ini Amar kenapa nggak datang Bu? Oh, saya nggak tahu soal itu ya. Senyum Ibel seolah menunjukkan bahwa ia begitu mantap bercerai dan siap berhadapan dengan Amar di persidangan. Keputusan itu sempat mengejutkan publik, lantaran Ibel begitu pandai menyimpan kekecewaan hatinya. Nampaknya tak mudah bagi Ibel untuk memaafkan Amar, walaupun suaminya itu berusaha keras memperbaiki diri. Masalah sama Iris sebenarnya sampai saat ini ya siapa sih istri yang nggak kecewa lah. Kecewa, oke. Nggak kecewa melihat kenyataannya. Ya, gue sedang memantaskan diri untuk bisa meyakinkan Iris ya kalau gue emang bener-bener udah berubah untuk bisa bersanding lagi sama Iris. Terus saya berusaha untuk mendapatkan hatinya Iris. Selama ini Ibel terlihat semakin religius dengan seringnya ia menghadiri kajian bersama Umi Pipik. Hal itu semakin membuatnya istiqomah dalam berhijrah meski cobaan menimpanya. Saat ini dukungan keluarga sangat dibutuhkan Ibel. Tak heran jika saat Amar tertangkap narkoba, Ibel memutuskan kembali ke rumah sang mama. Terlebih kedatangan sang ayah dari Belgia juga semakin menguatkan dirinya. Ia begitu bahagia menikmati kebersamaannya dengan sang ayah. Seperti terlihat dalam video yang ia unggah di Instagram, di mana Ibel meminta sang ayah mencicipi aneka jajanan khas Indonesia. Ini namanya seblak. Seblak. Seblak is like just soup, but it's actually made from mostly kerupuk. Kerupuk. Yeah. Not so pedas. Not so pedas. No. Nggak pedas. 7. 7. Oh my God. Kering. Kering. 6. 6. Kan saya udah ada rumah, ya udah nanti kalau itu mau ditempatin anak Abi atau siapa, yang penting manfaat lah ya. Yang penting diterima dulu hadiahnya. Abizar kasih hadiah Umi Pipik rumah dan mobil mewah. Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday. Ya Allah. Doain Umi. Apa lagi? Apaan? Gue tahu ini. Ini buat Umi juga. Pipik Dian Irawati, istri mendiang dai kondang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, tak bisa menyembunyikan rasa haru dan bangga. Beberapa hari jelang ulang tahun yang ke-45,
ia mendapatkan kado super wah berupa rumah dan mobil mewah dari anak lelakinya Abizar Al-Ghifari. Pipik pun tak bisa menyembunyikan matanya saat menjajal mobil mewah, hadiah ultah dari sang putra tercinta. Udah nggak percaya. Udah. Dia bukan dicolok ini. Dia makin berkah. Buat jadi mobil dakwah nih. Amin. Saya seneng lah pasti, bangga, terharu. Maksudnya gini, saya kan nggak akan kepikiran hasil kerja kerasnya dia itu untuk orang tua, ya kan? Biasanya kan untuk dia dulu gitu ya. Tapi ya dia itu meniru sikap ayahnya, ya sikap almarhum yang apa ya, yang cari berkah ke orang tua gitu. Sebagai anak lelaki tertua, Abizar benar-benar menggantikan sosok mendiang Uje bagi Umi Pipik dan keluarga. Kabarnya, rumah yang diberikan Abizar dari hasil kerja kerasnya di dunia hiburan tersebut merupakan nazar Abizar saat rumah masa kecilnya bersama mendiang Uje habis terbakar. Gara-gara musibah naas itu, Abizar dan keluarga terpaksa harus mengungsi ke penginapan sementara beberapa tahun lalu. Lantas benarkah setelah melihat isi rumah mewah, hadiah dari Abizar, Pipik tak sabar segera pindah menempati rumah baru pemberian Abizar? Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih rasanya Umi? Kaget. 22 tahun, tapi kerja kerasnya buat orang tua. Kan saya udah ada rumah, ya udah nanti kalau itu mau ditempatin anak Abi atau siapa, yang penting manfaat lah ya. Yang penting diterima dulu hadiahnya, kan biar anak juga seneng kalau orang tuanya seneng. Ya, nazar Abizar membelikan rumah untuk Umi Pipik dan keluarga bisa ia wujudkan. Tinggal satu mimpi dan wasiat almarhum Uje yang masih ia kejar bisa segera direalisasikan, yaitu membangun rumah yatim dan duafa. Sebagai orang tua tunggal, Pipik pun tak bosan-bosan mengingatkan sang putra soal impian Uje semasa hidup. Ya, nggak gimana-gimana juga sih, maksudnya apa ya, nggak Mungkin kerinduan itu kali ya, iya, mereka sama abahnya dia sama nggak di abinya. dalam rencana juga. Gimana caranya kita biar bisa ngeramein buat banyak orang yang mau coba untuk sama-sama ngebantu dalam pembangunan rumah yatim gitu loh. Jadi ya udah, nggak ada yang gimana-gimana. Almarhum kan pernah bilang ya gitu, bahwa pernah bilang sama saya, peduli sama yatim. Dan kalau kalian punya rezeki, sisihin, karena kalian bagian dari anak-anak yatim gitu. Bukan cuma berusaha keras merealisasikan mimpi almarhum Uje, membuat rumah yatim. Sebagai anak laki-laki yang paling tua, Abizar makin terlihat memiliki bakat mewarisi di panggung dakwah. Bahkan gaya dakwah Abizar yang merangkul benar-benar menghidupkan kembali mendiang Uje di panggung dakwah. Sebenarnya untuk mengajak teman-teman ke dalam ranah agama itu kan sebuah hal yang sensitif bagi orang-orang gitu loh. Ada yang terima, ada yang enggak. Jadi bagaimana caranya biar kita tetap bisa merangkul teman-teman ke dalam jalan agama, tapi dengan cara yang santai gitu loh. Kita melihat apapun, kita cari persamaan bukan perbedaannya. Kita cari persamaan, gue sama dia apa sih? Wah, kita ajak nongkrong, kita ngobrol aja, selipin dikit-dikit, lihat apakah dia nyaman apa enggak. Kalau nggak nyaman ya udah, biarin aja lepas.